Halo adik-adikku yang cantik, yang ganteng, juga keren. Kembali lagi dengan kakak ya dalam acara pembahasan soal-soal yang menarik. Ya, kenapa menarik? Karena soal itu menantang dan beda. Oke, sekarang kakak akan coba perkenalkan soal tentang medan magnet, kemagnetan. Ya, seperti ini soalnya. Oke, kakak bacakan ya. Ada dua kawat lurus sangat panjang. Satu, dua. Ya, kawat lurus sangat panjang diletakkan pada bidang seperti gambar. Jadi diletakkan pada ruang, adik-adikku ya, alias 3 dimensi. Nah, kemudian dialirilah kedua kawat itu dengan arus I. Ya, dengan arus I. Oke, jika permeabilitas ruang hampa adalah mu0, permeabilitas mu0 ya. Kalau di listrik namanya permitivitas. Permitivitas. Kayak gini adik-adikku ya. Epsilon 0 itu permitivitas. Dia hanya ada pada medan listrik ya. Sementara kalau permeabilitas ada pada medan magnet. Ya, dua-duanya sama, Dek. Artinya dua-duanya sama, permitivitas mengizinkan, permeabilitas pun mengizinkan. Ya. Oke, lanjut. Jika permeabilitas ruang hampa adalah mu0, maka kuat medan magnet di titik O. Jadi ada sebuah titik O di bawah kawat, ada sebuah titik O di kiri kawat. Nah, kawatnya itu memang di soal itu nggak dijelasin deh kawat 1, kawat 2-nya. Nah, inisiatif kita lah untuk membuat kawat 1 yang mana, kawat 2 yang mana. Ini dia. Kita bikin kawat 1 dialiri arus I1. Kawat 2 dialiri arus I2. I2-nya berapa? I. Ya, jadi ini kita anggap kawat 1. Ini kawat 2. Lalu kalau kita bicara medan magnet, ada sebuah titik deh di sekitar kawat itu yang harus kamu tentukan. Nah, untuk kawat 1, titik O-nya ini kita misalkan berjarak A1. Walaupun kita tahu A1-nya adalah D. Ya, ini dia jaraknya. Juga begitu, ya, titik O berjarak terhadap kawat 2. Dalam rumusan itu jarak itu sering dituliskan A2. Padahal A2-nya itu pun D jaraknya. Nah, tapi kita harus tuliskan ya. Oke, pertanyaan adalah berapa medan magnet di titik O? B, ditanya medan magnet di titik O berapa nilainya? Oke ya. Nah, langkah pertama adik-adikku, kalian harus tahu dong rumusnya tentunya. Masa sih ngerjain soal fisika nggak tahu rumusnya? Oke, kita bikin rumusnya. B di sebuah titik di sekitar kawat lurus sangat panjang. Ya, ingat ya, kawatnya sangat panjang, mu0 kali kuat arus. Kuat arus adalah penyebab hadirnya medan magnet di sekitar kawat, karena tanpa kuat arus tidak ada medan magnet. Per jaraknya 2V A. 2V A. A itu jaraknya sebuah titik dari kawat berarus. Ini ya. Oke, kita dapatkan dulu ini. Ya, harus ingat dulu. Terus yang kedua, yang gak kalah pentingnya adalah karena medan magnet itu vektor, maka kalian juga harus tahu arah medan magnet itu. Ya, nah arah medan magnet itu ditentukan oleh aturan tangan kanan. Tangan kanannya gini adik-adikku ya, kakak langsung aplikasiin aja ya. Jadi kalau misalkan ini ada sebuah kawat ya, dikasih arus ke atas, kemanakah arah medan magnetnya di sini? Oke, kita buat tangan kanan ya. Ini ibu jari menyatakan arah arus ya. Lalu lepas keempat jari kamu itu ke titik yang dimaksud.
Nah, begini. Ya, yang kelihatan adalah arah telapak tangan, sementara kukunya nggak kelihatan di belakang. Nah, arah telapak tangan itulah yang mengartikan bahwa medan magnetnya keluar. Ya, medan magnetnya keluar. Keluar disimbolkan dengan dot. Nah, ini berarti keluar. Keluar bidang gambar. Oke ya. Baik, jadi kalau ditanya misalkan di sebelah kanan kawat, di kawat, di sebelah kanan tuh arahnya kemana? Tinggal dibalik aja adik-adikku sekalian. Kalau di kirinya dot, di kanannya pasti cross. Ya, arah telapak tangan kamu pasti akan mengarahkan ke belakang. Ya, kebalikan dari ini. Jadi jangan bikin sulit adik-adik ketika tangan kamu sulit untuk menentukan arah di kanan, buat aja dulu di kiri. Di kiri arahnya kemana ya? Nah, kalau di kiri arahnya ketahuan, ini tinggal kebalikannya adik-adikku sekalian ya. Oke, ini artinya masuk bidang gambar. Oke, nah ini ya, dua hal ini penting banget, nilainya dan arahnya. Nah, lalu sekarang kita selesaikan soal ini. Nah, lagi-lagi adik-adikku, kita akan membuat soal ini menjadi gampang kita kerjakan dengan cara kita pandang bukan seperti gambar ini. Kita pandangnya sebagai pandangan 2 dimensi. Gambar ini gambar 3 dimensi, agak sulit nanti kita menentukan arah-arahnya secara tepat. Nah, makanya kita rubah ke dalam 2 dimensi. Kita rubah ya ke dalam 2 dimensi. Jadi kawatnya itu yang atas nih, yang satu ini kakak bikin gini deh. Ini tepi kawatnya, arusnya sedang masuk ke gambar begini. Nah, ini adalah kawat 1 dengan I1 adalah I. Di bawahnya sejauh D, ada titik O. Nah, ini ya, dengan jarak D. Nah, kita gambar seperti itu aja deh ya, kita permudah. Jangan dibikin sulit. Lalu kawat keduanya gimana tuh? Oke. Titik O berjarak D juga terhadap kawat 2, di mana titik O-nya di kiri kawat 2. Jadi kita gambar kawat 2 ini pun kita gambar ini. Ya, ini tepian kawatnya, ini arah arusnya. Arahnya masuk, ya. Arahnya masuk. Ini I2 dengan I-nya adalah I. Ya, I2, I juga. Oke, ini deh. Nah, dengan demikian, berapa besar B di titik O akibat 2 kawat 1 dan kawat 2? Kita bisa tentukan dulu rumusannya deh adik ya. B di titik O akibat kawat 1, μ0 I1 per 2V A1. Ya, ini A1. Dalam hal ini A1-nya adalah D. Langsung aja kita masukin. Ya, begitu juga medan magnet di titik O akibat kawat 2 μ0 I2 per 2V. Ini A2. A2-nya pun D. Jadi kita isi D. Kalau kita lihat tuh, ini 2 ini. Kita lihat. Ternyata ada nilainya sama deh. Ya. Ternyata ada nilai sama. B01 itu sama dengan B02. Oke ya. Nah, ini nanti akan mempermudah kita mengerjakan soal ini dengan perumpamaan. Ya, perumpamaan. Misalkan ini kita atau umpamakan B. Ya. Sehingga nanti kita nggak terlalu sulit menghitungnya. Berapa BO1, berapa BO2, sehingga berapa BO totalnya. Nah, marilah untuk mencari BO atau B totalnya, kita gunakan arah.
aturan tangan kanannya. Oke, yuk kita lihat B01 berarah kemana. Arahkan ini ibu jari sebagai arah arus masuk ke dalam, lalu lepas keempat jari kamu ke titik yang dimaksud di bawah, maka akan kamu dapatkan arah telapak tangan kamu mendorong ke kiri. Itulah B01. Ya, hati-hati menggambarkannya, dia bersyarat. Apa syaratnya? Antara jarak dan B01 harus membentuk sudut 90 derajat, alias harus bersiku-siku. Nah, oke, itulah B01 berarah ke kiri. Oke, kita cari lagi B02. Akibat kawat 2, arahkan arah arus kamu ke dalam, ibu jari kamu ke dalam ya, arahkan ke dalam, lalu lepas keempat jari kamu ke titik yang dimaksud, titik O. Maka akan kamu dapatkan arah telapak tangannya mendorong ke atas. Oke, kita gambar arahnya ke atas. Hati-hati menggambarnya, karena nilainya sama, maka panjang ini pun sama ini harus sama. Karena panjang menyatakan nilai. Oke, jadi berapa B totalnya atau BO-nya? Yuk, kakak gambar ulang ya, kakak pindahkan. Kakak gambar ulang, jadi di titik O-nya di sini. Ya, bekerja 2 medan ke atas dan ke kiri dengan nilai yang sama. B02-nya kita misalkan B, B01-nya pun kita misalkan B. Sehingga totalnya gimana? Ya, kita jumlahkan secara vektor yang terkenal dengan nama resultan vektor. Jadi resultan vektornya R alias BO ya sama dengan akar resultan vektor B01 kuadrat ditambah B02 kuadrat ditambah 2 kali B01 kali B02 kali cos theta. Itu dia rumusan resultan vektor. Ya, apa tetanya? Antara siapa dengan siapa? Ini teta. Antara B01 dan B02. Ya, tetanya. Oke, dalam hal ini nampak sekali theta itu adalah 90 derajat, berarti cos 90 derajat adalah 0. Nah, cos 90 derajat ini deh, cos seperti ya, itu adalah sudut istimewa. Jadi kalian harus hafal ya. Cos 90, cos 60, cos 30, cos 45, cos 37, cos 53. Itu harus kamu hafal. Oke, dengan memasukkan nilai cos 90 dan 0, maka kita dapatkan BO-nya adalah B01 kita masukkan B kuadrat pakai perumpamaan, ini kita masukkan B kuadrat ditambah 2 kali B kali B kali 0, jadi 0 ya, 0 langsung kita tulis ya, tulis sehingga kita dapatkan adalah akar 2B kuadrat, sederhanakan B akar 2. Oke, nah lalu untuk mendapatkan hasil yang lengkap yang sesuai dengan pilihan jawaban, B-nya harus kita rubah. Jadi sini ya. Oke, jadi berapa BO-nya adalah B-nya kita rubah. Berapa tadi B-nya ini dia? Y0. Ya. I1 atau I2 boleh pakai I2, boleh pakai I1. Sama aja I. Ya, per 2V. Boleh pakai A2, boleh pakai A1, di mana A1 dan A2-nya adalah D. Jangan lupa masukin akar 2. Inilah jawabannya. Itulah jawabannya yang diminta oleh soal itu. Oke, yuk kita lihat lagi dari awal. Jadi rupanya dengan memandang dengan cara yang lain, dari 3 dimensi kita pandang menjadi 2 dimensi, soal itu jadi mudah kita kerjakan adik-adikku ya. Kita memproyeksikannya pun nggak sulit-sulit amat. Oke, adik-adikku, segitu dulu.
Sampai ketemu lagi dengan soal-soal yang menarik berikutnya. Bye.